Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bersama Pak Adi, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Sahabat guru eksis, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah materi kelas 12 pada semester 1 materi bab 3 dengan judul kaidah pencacahan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan: menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilan: menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kaidah pencacahan. Sub bab yang akan kita bahas pada materi kaidah pencacahan adalah yang pertama aturan penjumlahan dan aturan perkalian, yang kedua faktorial, permutasi, dan kombinasi. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Percobaan dan hasil percobaan. Aturan penjumlahan, aturan perkalian. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, percobaan dan hasil percobaan. Menentukan banyak variasi seragam seperti di atas dilakukan secara langsung dengan mendaftar semua variasi yang mungkin. Untuk memudahkan mendaftar semua variasi yang mungkin dapat dilakukan dengan bantuan tabel atau diagram pohon. A. Tabel. Variasi dari 2 kaos merah dan putih dan 3 celana merah, putih, dan hijau ditentukan dengan bantuan tabel seperti berikut. Kaos merah, putih, celana merah, putih, hijau. Kita pasangkan kaos merah, celana merah, kaos merah, celana putih, kaos merah, celana hijau. Kaos putih, celana merah, kaos putih, celana putih, kaos putih, celana hijau. Dengan diagram pohon. Variasi dari 2 kaos merah dan putih dan 3 celana merah, putih, dan hijau ditentukan dengan bantuan diagram pohon seperti berikut. Kaos merah, putih, celana tadi ada 3 warna merah, putih, hijau. Pada merah dipasangkan dengan 3 warna celana, pada kaos putih dipasangkan 3 warna celana. Jadi diperoleh merah-merah, merah putih, merah hijau, putih merah, putih putih, putih hijau. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M tambah N. Contoh soal: Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambarannya berikut ini. Dari rumah Andi ke rumah Budi 3 jalan. Dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan yang bisa dilalui. Pertanyaannya, suatu hari Budi tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatan. A. Berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? B. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan. Untuk menjawab soal A, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? Artinya dari rumah Budi ke rumah Caca. Nah, banyak jalan yang dapat dilalui oleh Budi untuk meminjam
catatan ke Andi atau ke Caca bisa kita hitung melalui tabel ini. Dari rumah Budi ke Andi ada 3 jalan, dari Budi ke Caca ada 5 jalan. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk minjam buku catatan. Aturan perkalian. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M kali N. Contoh soal. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Jawaban. Yang pertama, angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ada 6 cara untuk mengisi nilai tempat ribuan. 2. Angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan ada 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, ada 7 cara untuk menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Dengan demikian dapat disusun sebagai berikut. Untuk ribuan ada 6 cara, ratusan ada 7 cara, puluhan ada 7 cara, satuan ada 7 cara. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk, tinggal kita kalikan. 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058. Jadi ada 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Kalau kasusnya seperti ini, artinya bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial, permutasi, kombinasi. Ayo kita cari tahu satu persatu. Faktorial. Jika N merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan N didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N kurang 3 dikali titik-titik dikali 3 kali 2 kali 1. Pendefinisian faktorial di atas hanya berlaku untuk N bilangan asli. Untuk N sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Ini harus kita ingat selalu. Kalau ada 0 faktorial sama dengan 1. Contoh, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Contoh 2, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita uraikan 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 5 faktorial, kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita bagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga ini bisa dihilangkan, sehingga hasilnya 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. R kurang dari sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur, R kurang dari sama dengan N, dinotasikan dengan NPR atau PNR atau PNR atau PNR dan dirumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dengan N dan R bilangan bulat. Jika R sama dengan N, rumus permutasi di atas menjadi NPN sama dengan N faktorial. Contoh soal. Dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah. Pembahasan. Banyak susunan pengurus yang mungkin terpilih, artinya memilih 3 orang dari 5 orang. Sama dengan permutasi banyak orang 5, banyak jenis pengurus yang mau dipilih 3. 5 sebagai N, 3 sebagai R. Kita masukkan ke rumus umumnya. 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial.
5 faktorial kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurang 3 ini 2. 2 faktorial itu 2 dikali 1. 2 kali 1 dicoret. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Selain permutasi tersebut, dikenal juga beberapa permutasi khusus sebagai berikut. Yang pertama, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari n unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis-jenis ke-1, K2 unsur yang sama dari jenis kedua, K3 unsur yang sama dari jenis ketiga, KR unsur yang sama dari jenis ke-R. K1 tambah K2 tambah K3 tambah titik tambah KR kurang dari sama dengan N dirumuskan dengan P sama dengan N PN dibagi K1 PK1 dikali K2 PK2 dikali dan seterusnya dikali KR PKR sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali dan seterusnya dikali KR faktorial dengan N dan R bilangan asli. Contoh soal, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi. Artinya di sini kita cuma mencari berapa banyak jumlah hurufnya 2, 4, 6, 8, 10, 11 itu sebagai N. Terus cari unsur-unsur yang sama. Misalnya S di sini ada 1, 2, 3, 4. S-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. O-nya ada 1, tidak usah. I ada 3, 1, 2, 3. A ada 2. L ada 1. Artinya di sini P 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal kita sederhanakan. Kemudian yang B adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Misal permutasi siklis 3 unsur A, B, C. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Ada 6 permutasi. Permutasi siklisnya ABC sama dengan BCA sama dengan CAB. ACB sama dengan BAC sama dengan CBA. Ada 2 permutasi siklis. Secara umum permutasi siklis dari n unsur dirumuskan P sama dengan n dikurang 1 faktorial dengan n bilangan asli. Contoh soal, gambar di samping menunjukkan DNA meja dan kursi yang akan digunakan untuk rapat. Rapat tersebut akan diikuti oleh 8 orang. Tentukan banyak cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Artinya di sini adalah permutasi siklis. Karena ini ada gambarnya, ini mejanya berbentuk lingkaran, artinya kita tinggal masukkan ke rumus P sama dengan N dikurang 1 faktorial. N berapa banyak orang? Ini soalnya ada 8, jadi 8 dikurang 1 faktorial. 8 kurang 1 itu sama dengan 7, jadi 7 faktorial. Tinggal kita cari 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, R kurang dari sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur dari N unsur, R kurang dari sama dengan N, dinotasikan dengan NCR, CNR, atau CNR dalam kurung, atau CNR di kanan semua, dan dirumuskan dengan NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dengan R dan N bilangan asli. Hubungan permutasi dan kombinasi, NPR sama dengan NCR dikali R faktorial, atau NCR sama dengan NPR dibagi R faktorial dengan N dan R bilangan asli. Contoh soal, suatu kepanitiaan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Jika banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan adalah 7 pria dan 9 wanita, banyak susunan panitia yang dapat dibentuk adalah.
Pembahasan, banyak susunan panitia yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita yang dipilih dari 7 pria dan 9 wanita adalah, ini artinya kombinasi 7 pria diambil 3 pria dikali kombinasi 9 wanita dibagi 2 wanita. 7 faktorial, R nya 3 faktorial, 7 dikurang 3 faktorial dikali 9 faktorial dibagi 2 faktorial, 9 dikurang 2 faktorial. Ini setelah dihitung hasilnya 35. 9 faktorial ini kalau sudah dihitung hasilnya 36. Tinggal kita kalikan, 35 dikali 36 hasilnya 1260. Terima kasih Anda telah belajar. Sahabat cerdas, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.